Selamat malam Pak Ginting. Selamat malam ini. Iya. Terima kasih kamu mau mengajari Sama-sama Pak. kaum bapak atau mamre di GBKP Gerah Harapan. Iya, sama-sama Nah, Pak Ginting. aku yang bertanya dari Ya. hati yang paling jujur, ada nggak bedanya melatih kor ama sama kor mamre GBKP? Kalau kor ama maksud saya dari HKBP. Ada bedanya nggak? Iya, memang di semua komunitas pasti ada beda. Cuman yang mungkin yang membedakan adalah faktor kebiasaan barangkali Pak Ginting. Jadi kalau misalnya katakanlah gereja HKBP, meskipun mereka sering core misalnya, sering latihan, tapi ini kembali lagi kepada pribadi-pribadi juga Pak. Betul, gitu. betul. Nah, jadi kalau misalnya di gereja kita ini sekarang mereka kalau saya perhatikan animonya ya, kemudian semangat, kemauannya gitu, ini sebenarnya jadi modal besar. Oke. Iya. Oke. Dengan niat itu mereka nanti akan lebih cepat sebenarnya dibandingkan dengan katakanlah ya udah sering bernyanyi tapi nggak serius misalnya, nggak diniatkan Iya, gitu, betul. hanya sekedar hadir misalnya. Betul, Nah itu juga itu akan menjadi akan menjadi berbeda. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana kita berniat, animo kita, semangat kita untuk satu lagu, apalagi lagu pujian gitu ya kepada Tuhan, saya pikir dengan semangat itu pasti akan lebih mempercepat. Kira-kira gitu Pak Ginting. Kalau Pak Hutahayan, Pak Sintuan lihat dari teman-teman saya ini semuanya, bagaimana kamu lihat? Kalau semangatnya oke lah ya. Iya, iya. Tapi dari potensi dasar menyanyinya itu gimana kamu? Iya, kalau potensi sih rata-rata. Nah, cuman kalau saya berpendapat bukan karena mereka tidak punya potensi sebenarnya. Nah, ini mungkin faktor apakah tidak dibangun, apakah mungkin tidak dilatih sedemikian rupa, kemudian tidak dibiasakan. Saya pikir potensi sama saja, apalagi kalau bicara core, paduan suara, ini kan nggak boleh ada yang penonjolan Pak Ginting. Jadi saya pikir kebersamaan gitu, Itu yang paling penting. Iya, kebersamaan. Sehingga dia nanti akan menjadi harmoni, menjadi bagus, dan sukacita. Oke, jadi untuk core itu paling tinggi sebenarnya adalah keharmonisan. Apakah benar? Betul, keharmonisannya. Jadi bagaimana suara yang bagus, setengah bagus, mungkin juga suara apa adanya, tapi ini kalau bisa sama-sama berlatih notnya, not itu bisa dinyanyikan sama, ini nanti dia akan harmoni. Dia akan unity gitu ya. Unity. Jadi bagus gitu. Kalau dari semangatnya teman-teman ini gimana, Pak UTN? Mereka semangat Pak Ginting. Mereka semangat Pak Ginting. Iya. Dan sudah lama juga memang keinginan mereka untuk berlatih di bawah bimbingan seorang konduktor profesional seperti Pak Utahaya. Iya, jadi memang terus terang Pak Ginting, saya bukan profesional, tapi saya benar-benar mencintai itu nyanyi. yang paling penting. Iya, saya mencintai bernyanyi dan terus terang memang saya kalau disuruh bernyanyi Pak Ginting, ini saya 1 jam 40 menit nonstop. Ya, tapi saya nggak capek Pak. Jadi saya pikir itu seperti terapi buat saya gitu. Terapi. Iya, jadi kayak terapi. Itu sebuah terapi. Itu dia. Jadi ketika kita mau bernyanyikan itu dengan senang, dengan rileks, ternyata itu menjadi terapi kita Pak. Gitu. Ini yang sebenarnya kita mau salurkan, kita share gitu. Berarti Pak Utahayan nggak pernah merasa capek kalau bernyanyi? Kalau untuk bernyanyi tidak. Saya mau mengajarin core seperti ini. Sama Pak, sama. Sama juga. Iya. Iya, paling artinya gini, memang masing-masing orang itu kan yang kita latih itu, yang kita ajak supaya dia bisa menyelaraskan. Gitu. Nah di saya sendiri terus terang, mungkin saya nggak terlalu berlebihan Pak. Saya kalau disuruh bernyanyi berjam-jam saya nggak ada persoalan gitu Pak. Itu yang saya rasakan. Ya puji Tuhan lah bahwa mungkin ya itu satu talent yang buat saya menjadi terapi, kira-kira gitu Pak Ginting.
Jadi Pak Utahayan setuju ya kalau Ya. teman-teman ini berlatih terus, maka kualitas core-nya pun akan bisa sama dengan teman-teman core AMA yang di HKBP. Pasti Pak. Pasti ya. Pasti. Pasti, Iya, betul. karena kan kalau bicara saintis juga bahwa pita suara Ya. yang sering digunakan, sering diasah, sering dilatih gitu ya, Ya. itu pasti akan menjadi satu apa namanya, akan menghasilkan suara yang bagus. Oke. Iya, sama dengan orang yang nggak bisa main catur nih. Tapi ketika dia terus berlatih, lama-lama dia menjadi juara juga gitu. Kira-kira gitu Pak Ginting kalau menurut saya. Oke. Iya. Ada nggak saran dari Pak Utahayan pada teman-teman ini kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak suara, katakanlah seperti itu, atau kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa mengangkat kualitas suara? Misalnya nih, kalau sering minum air jahe gitu, apakah itu benar-benar bisa membuat suara kita lebih bagus gitu Pak Utahayan? Iya, itu menjadi salah satu faktor mungkin Pak ya, menjadi salah satu faktor. Tetapi kalau kita bicara kesehatan secara utuh, kalau menurut saya, pertama, oke, kalau dia misalnya udah punya potensi, punya talent, misalnya seperti itu, terus ketika dia ada satu target untuk mau bernyanyi, nah itu mungkin jadi dipelihara itu semakin bagus, kan gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya ya oke, pertanyaan Pak Ginting tadi, apakah itu boleh menjadi satu apa namanya, memperbaiki? Saya setuju. Oke. Iya, saya setuju. Nah, tinggal tergantung lagi Pak, apakah kalau misalnya nanti disuruh minum jahe misalnya, pengaruh nggak ke kesehatannya misalnya. Jadi kira-kira kayak gitu. Efek sampingan. Ada efek nggak gitu. Nah, kira-kira kan kayak gitu Pak. Iya. Tapi yang jelas memang itu menjadi apa, kayak semacam apa ya, semacam apa sih, menjadi Penunjang. iya, penunjang, mendukung supaya suara itu apa namanya semakin kerongkongannya bersih misalnya, kan kira kayak gitu. Tapi kan kalau dia nggak istirahat, nggak tidur, ya tetap juga pengaruh. Iya, tetap pengaruh sih Pak. Itu juga penting sekali ya. Iya. Tadi saya juga mendengar dari Pak Utahayan bahwa jangan begadang 3 hari sebelum Iya. jangan begadang. Iya. Rupanya banyak masalahnya kalau sering begadang. Iya, betul Pak. Jadi memang kalau dengan bernyanyi ini secara khusus sebenarnya kalau seperti yang saya alamin itu, ini membuat kita sebenarnya lebih rileks ya, bisa lebih tenang gitu ya. Iya, iya, Pak. Ya mungkin lebih khusus lagi, mungkin bisa lebih sehat, Iya. kan gitu Pak. Iya. Nah, karena memang bernyanyi juga kan macam-macam ini Pak Ginting. Ada yang bernyanyi misalnya dia jadi beban gitu ya. Iya, betul. Akhirnya cepet capek. Itu pasti capek ya. Pasti dia capek, dan ya mungkin jadi apa ya, jadi beban lah gitu. Nah, jadi memang kita mau coba ajak sebenarnya bagaimana sih kalau bernyanyi, khususnya menyanyikan lagu-lagu rohani itu, ya memang kita harus apa namanya, total Totally, iya, ya. totally gitu. Totally, ya. Jadi supaya kita segar, kita sehat, ya apa namanya, kita lagu pujian kita kepada Tuhan juga menjadi indah gitu kira. Iya. Oke. Baik. Terakhir Pak Utahayan, apa Ya, Pak. saran Bapak kepada teman-teman ini khususnya, Ya. tapi juga kepada seluruh mamre di GBKP ini? Iya. Ya, karena bukan hanya di sini ya, Iya. boleh dikatakan di seluruh GBKP Iya. itu kesenangan bernyanyi lagu rohani itu, ini penilaian Iya, saya Pak, iya. itu belum tumbuh sama Iya, seperti iya. teman-teman di HKBP. Iya, betul. Iya, jadi memang ini barangkali Pak, karena bicara gereja ya, Ya. satu organisasi, barangkali mungkin bisa dimulai dari atas ya, mulai dari apa nih, pendeta, penatua, kemudian galakkan persekutuan-persekutuan, terus kemudian ya mungkin akan memunculkan pelatih-pelatih ya, sehingga mereka pada persekutuan-persekutuan, pada waktu-waktu yang ditentukan, Iya. mereka bisa latihan, bisa berkumpul, ya. Oke, kalau nggak bisa misalnya dalam skop besar paduan suara, oke, dalam skop vokal grup misalnya, ya. trio misalnya. Nah, ini nanti akan mengundang yang lain-lain bisa tertarik, kira-kira gitu, Pak. Ya. Baik Pak Utahayan. Makasih, Pak. Terima kasih Pak atas nama gereja Rumun Gerah Harapan. Makasih, juga. Pak Ginting. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sama-sama, Pak. Dengan pelayanan Pak Utahayan di sini juga itu seperti kita lihat tadi membangkitkan semangat Iya. dari teman-teman kaum bapak atau mamre Iya. untuk berjanji. Sama-sama, Terima Pak kasih, Ginting. Pak. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Puji Tuhan, terima Oke, kasih. puji Tuhan. Ya. Jadi tadi kan kita ngomong nih yang namanya bergema gimana sih, yang gitu kan.
kita surga bergema, ya. Kemudian lahir, jadi jangan dicengkok, jangan ganti personaling. Lahir bukan, lahir, ya, lahir Raja mulia. Kalau bisa begitu bagus banget. Kristus. Nah, terakhir nih, muliakanlah Rajamu. Ya, jadi mau kita masih mau nggak pakai monyong. Jadi apa? Cepreng. Ya, muliakanlah Rajamu. Bukan mu bulat, bukan. Kalau mu ini dia nggak ngebentuk dan nggak ada power, nggak ada tenaga. Tapi kalau begini, muliakanlah Rajamu. Ya kan beda ya. Ada getaran gitu ya. Bernyanyilah. Kita mau lagu ini karena ini klimaks. Tenor 1 nanti semua harus bisa menyanyikan itu. Bernyanyilah merdu. Ya, gitu ya. Bernyanyilah merdu. Tetap diam. Tetap, kemudian nggak berkurang nilainya, vokalnya kelihatan. Kemudian ya. Damai surgawi diberikannya, salam haleluya. Balik lagi nih, haleluya. Jadi kita mau bikin 8 ketuk bisa, ya, bisa 8 ketuk. Tapi ininya dipakai, ya, salam haleluya.